Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Kali ini Om David mau kasih informasi ya, mau kasih edukasi buat teman-teman. Sebelum kita pelihara sulcata jumbo, apa yang harus diperhatikan? Mungkin teman-teman ada yang pengen pelihara sulcata jumbo, atau mungkin ada yang pengen berternak sulcata jumbo, pengen beli sulcata jumbo banyak-banyak. Nah, tapi teman-teman belum punya pengalaman. Apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum kamu membeli sulcata jumbo? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Nah, nonton video ini, oke? Nah, pertama-tama sebelum kamu ingin membeli sulcata jumbo, kamu memerlukan tempat yang besar dan luas untuk enclosure-nya atau untuk tempat dia hidup, dan untuk makannya, untuk dia beraktivitas, bergerak, berkembang biak, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya ada tempat yang luas di tempatnya Om David. Tapi Om David tidak sarankan. Kenapa Om David tidak sarankan? Oke, walaupun tempat Om David di sini luas ya, ada taman yang sangat luas seperti ini, tapi Om David nggak sarankan kalian pelihara sulcata jumbo di taman. Kenapa? Karena sulcata jumbo itu hobinya adalah secara alami itu adalah menggaruk-garuk, membuat lubang ya, digging gitu ya, menggali-gali. Nggak cuman pada saat dia mau bertelur aja, tapi dia akan rutin menggali. Nah, kalau kalian punya taman yang cantik seperti tamannya Om David kayak gini ya, ada rumput-rumputnya hijau-hijau, itu pasti akan hancur lebur ya. Dia akan bolong-bolong, akan berantakan. Dan hobi sulcata jumbo itu adalah salah satunya juga adalah makan. Bukan seperti makhluk hidup biasa yang cuman makan sekali-sekali pada saat dia lapar. Tapi sulcata jumbo itu dia akan rakus makan apapun tanaman yang ada di taman kalian. Karena sulcata jumbo itu Om David bilangnya hobi makan karena makan melulu ya. Lapar nggak lapar dia terus mengunyah atau menggayam apapun ya. Mau itu tanaman, mau itu sayuran, rumput. Bahkan karena dia bodoh ya, kadang-kadang plastik, tali rafia, apapun yang ada dia akan cobain, akan disikat. Jadi taman kalian akan hancur lebur ya. Jadi Om David nggak sarankan kalian pelihara sulcata jumbo di taman. Tapi kalau tempatnya luas, bukan taman, memang tanah kosong biasa, cocok. Nah, Om David sarankan di tanah kalian yang sudah kalian siapkan untuk pelihara sulcata jumbo, kalian bangun tembok ya. Kenapa harus tembok? Karena bukan main-main tenaga dari sulcata jumbo itu. Kalau kalian nggak pakai tembok seperti yang Om David buat ini, maka taruhlah kita sebut ini pagar ya, maka pagar kalian itu akan hancur. Nah, misalnya Om David pernah coba kayu-kayuan, itu hancur, dijebol sama dia. Tenaganya luar biasa besar, ditabrak ya. Akhirnya keluar kos lagi, biaya lagi untuk membuat yang baru pagarnya. Kalian misalnya mau pakai kawat-kawatan, hancur, jebol ya, nggak bisa juga. Nah, kalau mau kawat-kawatan ya, di bagian atasnya aja nih, biar cantik tuh ya. Jadi kalian pakai tembok, boleh pakai hebel, boleh pakai bata merah. Itu yang Om David saranin ya. Jangan pakai kayu ya, seng, kawat-kawatan, pagar besi juga nanti akan coba ditabrak-tabrak sampai hancur sama dia ya. Jadi saran Om David kalian bangun tembok. Nah, terserah mau temboknya setengah meter, mau 1 meter, itu mah sesuai selera atau kreativitas variasi yang kalian inginkan gitu. Berikutnya, kalian harus memiliki area yang terkena sinar matahari seperti yang Om David kasih lihat ya. Itu area terkena sinar matahari. Dan pada saat siang, ini dari atas dia sinar mataharinya akan langsung ya. Jadi seluruh area ini akan terkena sinar matahari. Nah, nanti sulcata jumbo kalian dia akan berjemur sendiri. Gitu ya, nggak perlu kalian angkat-angkat. Kalau kalian angkat-angkat kalian juga nggak akan kuat ya. Pasti nanti kalian bisa turun bro. Jadi pastikan area untuk memelihara sulcata jumbo kamu area yang terkena sinar matahari. Nah, kalau misalnya sinar mataharinya terlalu kencang, area kalian tuh terlalu panas, nah kalian bisa tambahkan seperti Om David nih. Kalian pakaikan awning ya, tuh ditutupin. Bahkan di tengahnya Om David kasih lagi transparan supaya matahari masuk. Karena mereka itu wajib hukumnya berjemur
ya untuk metabolisme tubuh mereka. Karena mereka reptil berdarah dingin, mereka perlu panas gitu loh. Itu yang berikutnya ya. Selanjutnya kalian memerlukan area air. Nah, untuk mereka minum, mandi, ya kan, kadang-kadang buang hajat juga di situ, soaking, berendam-rendam, karena semua makhluk hidup butuh air, perlu air. Jadi kalian siapkan area khusus, area air untuk sulcata-sulcata ini minum, berendam, ya kan, pup kadang-kadang, ya pokoknya semua makhluk hidup butuh air. Jadi kalian harus siapkan satu area khusus untuk air buat sulcata jumbo kalian. Oke? Selanjutnya kalian juga perlu area pasir, seperti yang Om David kasih lihat nih di sebelah sini ya. Tuh, area pasir ya. Kenapa perlu area pasir? Nah, Om David akan jelaskan lebih detail ya. Area pasir sangat diperlukan ya untuk kebutuhan sulcata itu menggali, digging. Karena memang secara alami sulcata itu memang menggali kalau di habitat aslinya ya. Untuk bikin terowongan, bikin lubang untuk dia ngumpet ya dari panas atau melindungi dia dari suhu ekstrim gitu ya. Kemudian keuntungan kedua kalau kalian punya area pasir, kalau betina kalian nelor ya, mudah-mudahan dia nelornya di pasir. Memang nggak selalu, tapi mudah-mudahan dengan adanya pasir dia akan bertelur di pasir sehingga telur-telurnya itu bisa diselamatkan. Karena kalau tidak, kalau dia tidak bertelur di pasir, telur-telur itu akan keinjak-injak dan pecah. Ketindihan tubuhnya pecah, kena sulcata jumbo yang lain pecah. Karena mereka nggak pinter ya. Mereka habis nelor atau kadang-kadang kebelet nelor keluar begitu aja dan kinjak-kinjak pecah. Mereka nggak ngejagain telurnya sebegitunya. Seperti mungkin hewan-hewan pinter lainnya ngejagain anaknya. Kurang lebih gitu ya. Selanjutnya adalah area indoor. Nah, ini diperlukan untuk melindungi sulcata kamu dari suhu-suhu yang ekstrim. Misalnya terlalu panas ya kan, atau hujan deras ya kan, atau misalnya kalian pelihara seperti Om David ada di area yang dingin suhunya. Nah, indoor enclosure ini diperlukan untuk mereka beristirahat, melindungi diri dari suhu yang ekstrim. Di indoor enclosure ini kita bisa atur, misalnya kayak Om David ada lampu-lampuan buat heater ya, buat pemanas karena areanya dingin. Atau misalnya kalian mau atur supaya suhu indoor ini bisa adem karena kalian di area yang sangat panas, ya kan? Di dalam indoor enclosure suhunya stabil, adem karena di luar mataharinya terik banget, panas. Bisa seperti itu. Om David sarankan kalian perlu area indoor, area untuk melindungi sulcatanya dari perubahan suhu-suhu yang ekstrim gitu. Nah, selanjutnya kalian jangan coba-coba pelihara sulcata jumbo itu di tempat yang sempit ya. Kenapa? Karena sulcata jumbo itu perlu area luas untuk dia beraktivitas. Kalau areanya sempit, dia akan tabrak sana, tabrak sini, dia akan nyangkut ya. Karapasnya akan rusak karena dia nyangkut mungkin di kolong meja, akan dia nyangkut di kursi dan lain-lain. Jadi kalian itu menurut Om David ya, wajib memiliki area luas khusus untuk sulcata jumbo kalian. Tenaga sulcata jumbo itu juga sangat besar. Kalau dia merasa kesempitan, terhalang, dia akan mendobrak. Mungkin pintu kamu akan rusak, ya kan, furniture kamu akan rusak. Pokoknya repot deh kalau pelihara sulcata jumbo tapi kalian nggak punya area yang luas buat pelihara dia. Berikutnya adalah masalah bau nih. Nih kotorannya. Aduh, ampun dah. Sulcata jumbo itu memproduksi kotoran sangat banyak sebanyak mereka juga makan. Jadi makannya banyak, otomatis produksi kotorannya juga luar biasa banyaknya. Itu yang kadang-kadang tidak diantisipasi oleh orang-orang yang ingin pelihara sulcata jumbo. Ya, kenapa Om David pelihara sulcata jumbo di sini di tanah Om David yang di Bogor? Alasannya adalah karena luas. Kemudian yang kedua juga karena space-nya jauh dari aktivitas Om David sehari-hari bersama keluarga. Ya kan? Kenapa hal itu penting? Hal tersebut sangat penting karena kalau kalian itu pelihara sulcata jumbo itu katakanlah di rumah ya, beraktivitas kamu juga di rumah bersama istri dan anak-anakmu ya, itu menurut Om David tidak sehat. Pertama ya memang namanya kotoran ya pasti ada kuman penyakit ya.
Makanya binatang itu kita harus jaga kebersihannya kalau kita pelihara binatang. Kalau enggak, dia dari kotorannya aja itu udah sumber penyakit. Nah, kalian pelihara misalnya di rumah lagi ya. Kebayang dong ya, baunya aja kayak gimana. Karena kotoran sulcata itu luar biasa banyak dan bau ya. Jadi dulu Om David udah berpengalaman pelihara sulcata jumbo itu di rumah ya. Dan apa yang terjadi luar biasa, Om David mendapat komplain keras dari keluarganya Om David karena mereka nggak tahan sama baunya pup sulcata jumbo, ya kan? Nah, di sini aja Om David di tempat yang luas seperti ini ya, mereka terus memproduksi ya seperti yang tadi Om David kasih lihat ya, kotoran yang banyak dan bau. Jadi kipernya Om David itu harus rutin membersihkan. Om David rasa semua jenis binatang ya, kalian beternak apapun atau pelihara apapun, itu pasti kotorannya adalah sebuah isu ya, sebuah masalah, PR. Kalian harus bersihkan terus, kalau enggak ya baunya itu akan mengganggu dan juga akan berbahaya bagi kesehatan karena kan kotoran. Itu ya, penting banget. Nah, terakhir yang menurut Om David penting juga ketersediaan pakan. Karena sulcata jumbo itu makannya luar biasa rakus ya. Kalian pelihara satu aja, itu akan membuat kantong kalian jebol kalau setiap hari kalian itu belanja sayuran ya. Kalau kalian kasihnya sedikit, dia nggak kenyang. Kalau kalian kasihnya kebanyakan, kantong kalian itu kempes. Jadi kalian harus punya ketersediaan pakan yang cukup. Saran Om David, kalau kalian deket dengan tukang sayur ya atau pasar, kalian ambil aja bekas-bekas atau limbah sayurnya, kalian cuci yang masih bagus kalian kasih. Atau kalau misalnya kalian itu deket sama tempat-tempat rumput yang gratis, nah itu tuh bisa kalian ambil di arit ya. Nah, dikasihin itu sama sulcata jumbonya. Nah, ini adalah contohnya. Nih, dikasih makanan. Ini daun murbe ya? Daun murbe ya? Kembang sepatu. Kok mirip daun murbe ya? Ini kan subur. Bagus ya. Subur. Gede-gede lagi. Nah, ini pakan alami yang kita nggak beli, maksudnya bukan sayuran gitu ya, dan juga bukan rumput-rumputan. Ini tinggi serat ya, bagus. Nah, kotorannya juga harus rajin kita bersihkan ya, karena banyak banget kotoran dari sulcata jumbo. Jadi kita harus rajin bersihkan, kalau enggak bau tempatnya. Bau dan bisa jadi sumber penyakit. Nah, selain daun-daunan kembang sepatu atau murbe itu dikasih juga sayur-sayuran. Kebanyakan sayur-sayurannya dikasihnya sawi. Nah, terus kita rajin juga ngebersihin, siram-siram bekas kotorannya gitu ya, supaya sehat-sehat terus. Nah, seperti itu aja ya tips-tips dari Om David sebelum kalian pelihara sulcata jumbo. Dipersiapkan dulu semuanya. Oh iya, terakhir Om David juga kenapa pakai semen, tidak ya, kenapa nggak tanah, pasir, atau mungkin yang lain gitu ya, kayu dan lain-lain. Itu alasannya adalah supaya mudah dibersihkan aja. Alasannya itu, karena Om David udah coba tanah, wah berantakan ya, kayak
Kalau hujan tuh kayak sawah lagi dibajak gitu ya. Aduh, kacau, tanah liat gitu ya. Udah coba rumput, rumputnya lama-lama botak, habis, dan jadinya sisa tanah doang. Jadi yang terbaik adalah pelur semen kayak gini karena mudah dibersihkan, kemudian juga ada area pasir buat mereka menggali-gali dan bertelur gitu. Itu aja. Jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Bye bye.